enjing Bapak Kejagung utawi Bapak Kejaksaan Agung ya. Bukannya saya tidak tertib dalam membayar pajak ya. Bukannya saya warga negara Indonesia yang banggel atau yang susah diatur, tidak, atau boten nggih. Kena asap dapur langsung lah begini yo, minta minta kesabarannya ya, minta doanya aja supaya bisa membayar pajak rumahku yang berapa ya, 5 atau 6 tahun belum aku bayar. Emang ya lagi istilahnya lagi nyelengi ya, sudah dipikirkan dalam otak, cuman ya belum bisa mencakup itu. Mungkin ada pertanyaan kenapa nggak setiap tahun dibayar ya, karena ya lagi fokus untuk ya menyekolahkan anak, bagaimana bisa mengisi perut ini lewat mulut. Nah nih, nih betak-betak apa ya, bahasa Jawa nih ya, biar bagaimanapun bisa punya sisa uang buat bayar pajak rumah. Nih aku minum aja masih pakai kayu, kalau bisa manfaatkan tuh kayu-kayu yang tidak guna ya untuk masak air itu aku ya. Dan ada yang lebih utama di samping bayar pajak rumah. Nih lagi bangun atap Pak Kejagung ya. Mohon nanti kalau sisa uangnya biar bisa bayar pajak rumah selama 5 atau 6 tahun ya. Emang aku akui dulu kan seleher apa-apa. Karena di baju engko sapa ngerti ora ngei baju. Terus karena atapnya udah roboh ya, prioritas dulu ya, pajak pun juga prioritas demi masukan pendapatan negara atau daerah. Itu kan diambil dari pajak ya, ya itu aku pun sadar, itu pun aku memaklumi karena keadaan kami yang masih begini morat-marit dari segi ekonomi ya, dari segi rumah. Ini rumah kan rumah udah tua yang perlu renovasi, udah parah Pak Kejagung. Udah sebelum roboh ya aku renov dulu, tentunya dengan dana Mas Bri ya. Terus bismillah, insya Allah semoga dananya sisa biar bisa bayar pajak rumah. Nah, terus dulu pun aku juga pernah, mungkin kalau nggak 6-7 tahun aku bayar habis berapa ya, 1.500.000-an lah ya itu dulu ya. Meski nggak setiap tahun, tapi meski udah banyak, udah masuk ke dalam otak Pak Kejagung, tetap aku ingin menjadi warga negara yang baik, tapi keadaan yang belum memungkinkan ya, sekali lagi minta maaf. Tapi kami tetap usahakan ya. Yang penting nih atap rumah tidak roboh dulu, baru dibetulin ya. Dan biaya yang ahli bangunan pun tidak murah Pak Kejagung, sekali lagi minta maaf. Yang penting rumahku tidak roboh dulu. Nanti habis ini aku pikirkan untuk bayar pajak rumah. Terima kasih untuk kesabaran Kejagung. Aku dapat surat ya, nanti tak kasih lihat suratnya. Bukannya cengar-cengir nggak tanggung jawab ya, sebetulnya sih tanggung jawab, cuman ya bagaimana menyikapi diri ini mendapat masalah lah ya. Kalau kalian bilang basicnya tahu gini ya terserah, yang penting saya ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dan ingin juga menjadi warga negara yang patuh dan taat pada peraturan negara ini maupun daerah ya. Oke. Vlog tadi siang dilanjut sampai malam
karena otaknya lagi terbagi, maksudnya terbagi ini lagi proses benerin atap rumah ya, dan adikku pun lagi fokus sama skripsi akhir kuliah ya, anakku pun lagi fokus sama pekerjaannya, ya terpaksa aku yang menghandle karena aku di rumah ya, setidaknya bisa meringankan beban adikku dan anakku. Nah, di saat lagi benerin atap seperti video di awal tadi, dapat surat cinta. Dapat surat cinta dari Kejagung ya, anggap aja ini dapat surat cinta ya. Belum aku buka, ini atas nama Bapak Suripto Nur ya, dan beliau sudah almarhum. Tahu isinya tentang apa enggak, karena aku baca pun enggak begitu jelas, ya wes diterima aja, dan sedang dipikirkan dan diusahakan dananya. Oke, kembali lagi ya, ini rumah kan warisan ya, kembali lagi ke ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan presiden kita. Bagi yang mengakui, aku pribadi pun ya hormat, ucapan banyak-banyak terima kasih pada presiden kita ini ya. Gak mudah jadi pemimpin ya. Dalam skala kecil aja, aku dalam rumahku ini, aku anak pertama ya. Terus ya story-story rumahku ini pun yang mengikuti videoku itu udah tahu ya, pernah hampir disita sama bank. Terus rumahnya yang belakang yang menghadap ke barat udah rumah tua banget dan harus dibenerin atapnya. Nah, contoh saja aku ini leader dalam pemimpin ini ya. Meski aku perempuan, aku tetap ya, karena aku dulu pernah dapat wasiat bapakku cuman bilang jaga adik-adikmu ya. Sempat aku ya istrinya bersenang-senang diri, keluargaku jadi tambah oleng setelah kepergian bapakku. Nah, di situ inti aku mungkin leader ya dalam keluargaku. Nah, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam keluarga ini pun tidak gampang ya. Maksudnya ya mau benerin atap aja sampai ya butuh beberapa tahun ya. Itu yang maksudnya yang aku tinggali setiap hari ya, nggak gampang. Kalau misal sebab Pak Presiden Pak Jokowi ya meneruskan tongkat estafet kepresidenan yang hanya mungkin paling banyak 2 periode atau 10 tahun ya. Taulah kalau anak umur 10 tahun tuh pola pikirnya seperti apa. Begitu juga Pak Jokowi nggak gampang dalam 10 tahun membenahi keadaan negara yang begitu besar dengan beraneka ragam sukunya, agamanya ya. Masih dihujat sana, hujat sini. Aku juga pribadi pun ya dalam meyakinkan ibuku sendiri tuh, karena pernah hilang rasa kepercayaan sama aku dalam mengambil atau memberi kepercayaan lagi bahwa aku lo ini anakmu, berilah aku kepercayaan, itu nggak gampang. Begitu juga Pak Jokowi yang mungkin ibaratnya jagoan-jagoan oposisi kalah, belum bisa menerima kenyataan kalau yang jadi presiden Pak Jokowi ya. Ya dalam perkembangannya negara ya begitu. Contoh paling mungkin untuk saat ini paling bahagia mungkin Papua ya, yang infrastrukturnya dulu butuh beberapa hari untuk menuju
ke kota lain, dan sekarang hanya butuh mungkin beberapa jam ya. Sering dikunjungi bahwa ini lo presidenmu, bisa sowan ke rumah warga ya. Sekali lagi nggak gampang. Kalau kalian hanya modal ngomong ya, emang belum merasakan apa yang benar-benar kalian tuh benar-benar jatuh, benar-benar ya, intinya belum mendapat cobaan yang begitu berartilah dalam kehidupan kalian. Kalian belum bisa menghargai orang, aku pasti yakinkan itu ya. Makanya bukannya aku menakut-nakuti, hati-hati dengan perilaku tindak tanduk kita ya. Mungkin kita sendiri bisa menghadapi masalah apa yang kita buat, belum tentu anak keturunan kita nanti sanggup bisa menerima kesalahan kelakuan orang tuanya dulu. Aku yakinkan itu ya, karena aku pun sudah mengalami, benar-benar mengalami. Oke, pada intinya ya, tadi agak sedikit ngomong panjang kali lebar. Tidak mudah memimpin suatu negara yang begitu besar, dan juga tidak mudah aku memimpin dalam keluargaku ini, khususnya dalam membenahi ya kehidupan keluargaku, merenovasi rumah. Itu nggak segampang yang kalian hanya lihat, hanya sekedar ngomong ya. Anggap aja apa itu ya, cobaan ini hadiah dari Tuhan ya, yang harus kita buka, dan harus kita lihat apa yang kado masalah kita hadapi ini. Terus gitu baik. Kembali lagi Bapak Kejagung ya, saya tidak intinya saya masih ingin menjadi warga negara yang baik dan taat dan patuh kepada peraturan. Tapi mohon beri kami sedikit waktu untuk bisa membayar pajak rumahku ya. Kurang baiknya apa pemerintahan di era ini yang rumah luasnya di bawah 100 meter kalau nggak salah ya, itu free. Karena ini rumahku 450 meter full bangunan ya, pajaknya lumayan. Yang terakhir itu kayaknya 300-400an lah, dikali 4 atau 5 itu, atau yes, kira-kira butuh budget 2 juta lah. Bismillah, setelah renovasi aku usahakan untuk bisa bayar. Kalau enggak mungkin ya Agustus ini ya, atau Agustus atau September itu ya batas pembayaran pajak bumi dan bangunan. Oke.